Bab 291. Kaisar Langit Tian. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, dia menghancurkan kultivasi Guan Pu lalu berkata dengan serius dengan Guan Xing. Nona, aku akan keluar, kamu tunggu di sini, ucap Lin Tian. Tuan An, kamu serius ingin keluar? Aku harus keluar, ada yang aku cari di sana, tapi yakinlah aku akan tetap memberikan harta yang ku dapatkan di sana kepadamu, ucap Lin Tian. Kalau boleh saya tahu apa yang Anda cari? Tanya Guan Xing. Informasi, ucap Lin Tian melihat ke arah peti makam yang terbuka. Guan Xing tidak menanyakan lagi dan setuju dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian walaupun dia masih ragu bagaimana Lin Tian bisa ke peti tersebut. Lin Tian tersenyum, lalu dia meminta bayi kecil tinggal di sini sebentar. Lin Tian pun keluar dari formasi yang dia buat dengan tenang berjalan menuju peti mati yang telah dibuka. Guan Xing tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pemuda ini bisa berjalan santai di bawah tekanan energi yang begitu luar biasa, jika itu dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Lin Tian pun sampai ke depan peti mati tersebut, dia dengan tenang lalu menatap ke dalam isi peti mati tersebut, di sana tidak ada apapun, hanya berisi satu cincin di dalamnya. Lin Tian menyentuh cincin di peti mati tersebut, tak lama hal yang menakjubkan pun terjadi pada dirinya. Dia menemukan dirinya berada di suatu tempat yang sangat luar biasa dan juga sangat indah. Di depan Lin Tian ada istana yang sangat besar. Di bawah rasa takjub Lin Tian, dia berjalan menuju ke dalam istana tersebut. Saat Lin Tian telah berada di sisi pintu, dia mencoba untuk masuk membuka pintu istana itu. Dia terus mencoba, entah beberapa lama dia mencoba membukanya tapi itu tidak berhasil. Apa yang terjadi, kenapa pintu ini sangat sulit dibuka? Pikir Lin Tian dengan agak bingung. Tunggu, jangan-jangan, Lin Tian baru sadar akan sesuatu, dia menutup mata lalu mengeluarkan energi atau qi yang mirip dengan yang ada pada peti mati. Memang benar, pintu yang tertutup tadi terbuka dengan qi yang Lin Tian berikan. Lin Tian masuk ke istana itu dan melihat ada seorang pria parubaya yang sangat tampan duduk di sana. Anehnya dia merasa perasaan akrab dengan pria tersebut, tapi dia tidak tahu siapa pria itu. Aku telah menunggumu, ucap pria itu membuka mata. Lin Tian kaget tak percaya dengan apa yang dia dengar, pria ini telah menunggunya, kenapa? Apa yang terjadi? Pikir Lin Tian. Jangan bingung nak, aku akan menjawab kebingunganmu itu, ucap pria tersebut. Kalau boleh tahu, siapa senior? Tanya Lin Tian dengan hormat. Hahaha, nama margaku Tian, biasanya aku dipanggil Kaisar Langit. Ucap pria tersebut. Kaisar Langit, tanya Lin Tian bingung. Lia? Aku adalah raja dari semua dewa, dan aku adalah penguasa dan pengatur seluruh dunia yang ada, jelas Kaisar Langit. Lin Tian semakin bingung dengan apa yang dikatakan oleh pria tersebut, Kaisar Langit. Penguasa apa itu? Pikir Lin Tian. Kaisar Langit hanya tersenyum melihat Lin Tian, dia tahu Lin Tian akan kebingungan dengan apa yang dikatakannya, tapi dia harus menjelaskan kepada Lin Tian semuanya. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kamu hanya perlu melihat dan mendengarkan dengan seksama, ucap Kaisar Langit. Kaisar Langit lalu mengirim sebuah cahaya kepada Lin Tian, cahaya itu masuk ke dahi Lin Tian. Lin Tian yang kemasukan cahaya itu pun jatuh ke dalam tempat yang disebut alam langit. Di dalam itu Lin Tian diperlihatkan semua kejadian yang ada, dan juga Kaisar Langit mulai menjelaskan semua yang ingin diketahui Lin Tian. Alam langit adalah tempat di mana para dewa tinggal, di sana ada seorang Kaisar Langit bermarga Tian, dia adalah pemimpin dari semua dewa. Kekuatannya sangat menakjubkan melebihi dewa yang ada di sana, dan juga dia adalah penguasa dari seluruh dunia, baik dunia atas, bawah, maupun tingkat tinggi. Awalnya semua baik-baik saja, tapi tidak lama beberapa dewa yang berada di bawah Kaisar Langit berkhianat kepada dia. Ada 5 dewa yang berkhianat kepada Kaisar Langit, mereka adalah dewa yang mengatur beberapa hal, dan juga termasuk dari dewa utama di sana. 5 dewa itu juga bersaudara, nama dewa itu adalah Dewa Kehancuran, Dewa Api Iblis, Dewa Kematian, Dewa Jahat dan orang yang tertua dari mereka Dewa Neraka. Karena pemberontakan dari kelima dewa utama itu, alam langit menjadi kacau, banyak dewa-dewa yang terluka parah dan juga ada beberapa dewa yang mati karena pertempuran itu. Lalu pertempuran besar alam langit, menyebabkan pergeseran terhadap seluruh dunia yang ada, dunia-dunia yang dulunya saling terhubung ke alam langit menjadi banyak yang hancur, bahkan banyak dunia yang mengalami kehabisan qi, dunia yang harusnya tingkat tinggi menjadi dunia menengah, bahkan ada yang menjadi dunia kecil. Tapi walaupun dunia-dunia banyak yang dalam kehancuran, Kaisar Langit tetap bertarung melawan 5 pengkhianat tersebut,
Demi melindungi alam langit dia menyegel alam langit dan para dewa utama lain yang berada di bawah perintahnya pun tersegel bersama alam langit, yang hanya menyisakan beberapa dewa kuat di dunia dewa. Setelah menyegel alam langit, dia masih bertarung dengan 5 dewa pengkhianat itu sampai kelimanya terluka parah. Bahkan sebelum Kaisar Langit menyegel alam langit, dia juga sudah mengutuk kaum dan pengikut kelima dewa dengan ki mereka akan berubah menjadi sangat menjijikan, dan juga mereka akan dimusuhi oleh seluruh makhluk di dunia, kaum dan pengikut 5 dewa juga hanya bisa mundur kembali ke dunia mereka akibat kutukan karena perbedaan ki mereka di dunia lain. Kelima dewa telah terluka parah, begitu juga Kaisar Langit, karena dia terlahir di benua biru. Dia berencana membawa kelima orang itu ke dunia biru dan berniat menyegelnya, tapi sayang kekuatannya tak mencukupi, jadi dia hanya bisa membuat dunia terpisah di antara dunia dewa dan dunia biru, dan menyegel kelimanya di sana. Kultivasi kelima orang itu juga telah menurun karena pertarungan mereka. Terakhir mereka bahkan tidak ada memiliki kekuatan lagi, karena itu Kaisar Langit berhasil menyegel mereka di dunia yang dia buat. Walaupun dia masih hidup, tapi akibat dari perang itu kekuatannya terus berkurang dan mulai melemah. Dia tanpa pikir panjang kembali ke dunia biru tempat dia dilahirkan. Jika dia mati maka dia ingin mati di tempat dia dilahirkan. Saat dia kembali ke dunia biru, dia muncul di Laut Kematian. Sebenarnya itu bukanlah Laut Kematian tapi batas yang sengaja dia ciptakan antara dunia tempat dia menyegel kelima dewa tersebut. Sementara itu dia membuat istana emas dan tempat peristirahatan terakhir di Pulau Hitam ini, yang sangat jauh dari seluruh benua yang ada. Dia masih mencoba bertahan di istana sampai ada pewaris yang cocok dengan dirinya. Berjuta tahun berlalu dia masih bertahan dengan kekuatannya, tapi saat terjadi perang besar di 4 dunia yang mengakibatkan banyak korban, dia tahu hal itu dilakukan oleh bangsa dari 5 dewa yang berkhianat, yang sebelumnya mundur ke dunia mereka sendiri. Jadi demi melindungi tempat dia tinggal dan segel 4 dewa itu, dia akhirnya mengorbankan hidupnya sebagai ganti memisahkan dunia biru dari dunia lain. Bab 292. Warisan Kaisar Langit. Hal yang tidak dia sadari, setelah dia mengorbankan diri dan hanya tersisa roh atau jiwa saja, hal buruk terjadi. Dia baru tahu dunia tempat dia menyegel kelima orang itu telah digunakan sebagai tempat pelatihan oleh murid muda dunia dewa. Hal itu kemungkinan membuat kelima orang dapat menyembuhkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Alasan terbesar karena saat dia mencoba memisahkan dunia biru dengan dunia dewa mengakibatkan retakan di dunia segel yang dia buat, maka itu banyak yang berpikir kalau dunia tersebut adalah tempat warisan. Setelah melihat dan mendengar apa yang diceritakan Kaisar Langit, Lin Tian kaget. Dia dulu pernah berpikir kalau dunia ini terpisah karena pertarungan besar antara Yimo dan dunia biru, tapi dia salah. Orang yang melakukan hal itu adalah Kaisar Langit sendiri. Yang lebih membuat dia kaget, ternyata Yimo atau setan yang selama ini yang dianggap musuh mereka adalah pengikut dari 5 dewa yang berkhianat dari alam langit. Bukankah berarti mereka dulu juga makhluk yang sama seperti yang lain? Dan juga Laut Kematian adalah tempat untuk masuk ke dunia yang dibuat Kaisar Langit untuk menyegel kelima orang itu. Kenapa senior tidak membunuh mereka? Tanya Lin Tian. Bukan aku tidak ingin membunuh mereka tapi aku tidak bisa, ucap Kaisar Langit dengan sedih. Kenapa tidak bisa? Karena mereka juga merupakan salah saudaraku dulunya, ucap Kaisar Langit dengan sedih. Lin Tian kaget dan mengerti, bagi seseorang yang memiliki saudara membunuh kelima saudaranya pasti sangat sulit, walaupun mereka bukanlah saudara kandung. Tapi seharusnya demi kedamaian senior harus melakukannya bukan? Tanya Lin Tian. Iya, tapi aku tetap tidak bisa. Mereka hanya ingin menjadi Kaisar Langit untuk menggantikan diriku, tapi aku menolak karena aku tahu sifat jelek masing-masing dari mereka, desah Kaisar Langit. Lalu kenapa jika sudah tahu sifat mereka senior masih tidak membunuh? Tanya Lin Tian lagi. Karena mereka saudaraku, ucap Kaisar Langit lagi dengan sakit di wajahnya. Lin Tian diam dan tak berbicara lagi, dia hanya mengangguk tanda dia mengerti. Rasa sakit akan pengkhianatan saudara sendiri, rasa sakit akan tidak dapat melakukan apa-apa terhadap saudara sendiri terbayang di benak Lin Tian. Nak, aku ingin kamu menjadi penggantiku, ucap Kaisar Langit. Lin Tian diam tak membalas, dia hanya berdiri di tempatnya saja. Kenapa aku? Karena kamu memiliki semua hal yang mirip denganku, contohnya tubuh 8 elemenmu, ucap Kaisar Langit. Lin Tian kaget mendengar kalau Kaisar Langit juga memiliki tubuh 8 elemen seperti dia, bukannya? Ia memang ada tapi dia tidak memenuhi syarat untukku, hanya kamu yang memenuhi syaratku nak.
Karena aku telah memperhatikanmu selama ini, ucap Kaisar Langit seperti tahu apa yang ingin Lin Tian katakan. Bukankah senior hanya jiwa tersisa? Tanya Lin Tian kaget. Memang, tapi aku sekarang juga termasuk benda yang kamu cari. Aku dulunya juga adalah penguasa dari dunia biru. Jadi walaupun aku hanya roh tapi aku juga dapat merasakan apa yang terjadi di luar sana. Dan cincin yang ada di peti adalah benda untuk menjadikanmu penguasa dunia biru sepenuhnya, ucap Kaisar Langit sambil tersenyum. Lin Tian kaget, ternyata benda yang dia cari adalah cincin yang ada di peti tersebut, dan juga Kaisar Langit adalah penguasa dunia biru juga. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi penggantimu? Tanya Lin Tian dengan serius. Kamu harus membuka kembali alam langit tempat para dewa tersegel, dan bantu aku memusnahkan 5 orang itu, ucap Kaisar Langit. Bukankah mereka saudaramu, kenapa sekarang kamu meminta membunuh mereka? Tanya Lin Tian bingung. Nak, aku memang tak tega membunuh mereka, tapi itu beda jika orang lain, ucap Kaisar Langit. Lin Tian menghembuskan nafas dalam-dalam, dan menatap Kaisar Langit dengan serius. Aku bisa melakukan 2 hal yang senior katakan, tapi itu bukan untuk senior, ucap Lin Tian. Oh, untuk apa kamu melakukannya? Tanya Kaisar Langit. Untuk orang-orang yang aku sayangi, dan agar aku tak kehilangan apa yang aku miliki lagi, ucap Lin Tian. Hahaha, aku mengerti, itu tidak masalah, balas Kaisar Langit dengan tertawa keras. Nak, aku akan memberikan semua teknik dan warisanku padamu, serta setelah kamu keluar dari sini cincin penguasa akan melebur ke dalam dirimu dan menjadikanmu penguasa dunia ini, ucap Kaisar Langit. Aku mengerti guru, ucap Lin Tian sambil berlutut di depan Kaisar Langit. Oh, kamu memanggilku guru, anak baik, ucap Kaisar Langit sambil tersenyum bahagia. Tentu Lin Tian melakukan bukan tanpa alasan, jika dia menerima warisan dari Kaisar Langit yang berarti dia adalah murid dari Kaisar Langit, karena itu Lin Tian berlutut di depan Kaisar Langit. Nak, aku percaya padamu, kamu cobalah pergi ke dunia yang aku buat untuk memeriksa 5 orang itu, jika kamu bisa membunuh mereka di sana maka lakukan. Dan juga di dunia itu walaupun ada batasan tidak berlaku untukmu karena sekarang kamu gantiku, tingkatkan kekuatanmu dengan inti binatang suci yang ada di dalam dirimu di sana, ucap Kaisar Langit. Guru, setelah kekuatanku melebihi dunia ini bukankah aku akan diusir? Tanya Lin Tian. Kaisar Langit tersenyum dan mulai menjawab pertanyaan Lin Tian, memang benar siapapun uang melebihi batas dunia akan naik ke dunia yang lebih tinggi dari dunia dia berada. Tapi berbeda dengan penguasa, dia bisa berada di sana untuk beberapa tahun. Tapi sebaiknya jangan terlalu lama berada di dunia itu, takutnya akan merusak kau yang ada di sana, dan juga Kaisar Langit mempunyai teknik yang dapat menipu mata surgawi, jadi selama Lin Tian tidak mengungkapkan kekuatan aslinya maka dia bisa bertahan cukup lama di dunia itu. Tapi sekali dia menunjukkan kekuatannya maka dia hanya bisa tinggal 1 atau 2 tahun paling lama, dan dia harus naik secepatnya takut mata surgawi mengincar dia dan menghancurkan daerah sekitar dunia tersebut. Mendengar itu Lin Tian mengerti dan berterima kasih terhadap guru yang pertama dia anggap ini, dia berjanji dalam hati akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya ini. Nah nak, aku akan menghilang mungkin akan bereinkarnasi atau mungkin tidak, ingat nak lakukan tugasmu setelah ini kamu adalah penerusku dan hanya kamu yang bisa membuka alam langit kembali, jadi berusaha keraslah, ucap Kaisar Langit. Yakin guru, aku akan melakukan apa yang kamu lakukan, ucap Lin Tian hormat. Untuk masalah keluatan elemen esmu, aku tidak bisa membantumu, kamu harus mencari jalan sendiri, nasihat Kaisar Langit. Baik, Kaisar Langit mengangguk lalu dia menutup matanya dengan penuh senyum bahagia, dia senang dapat menemukan murid di akhir hidupnya apalagi murid yang dia dapat adalah murid terbaik di seluruh dunia ini bahkan dalam hidup dia sendiri. Lin Tian memberi hormat atas kepergian guru, ucap Lin Tian dengan berlutut. Kaisar Langit perlahan menghilang menjadi cahaya, dan masuk ke dalam alis Lin Tian. Sesaat Lin Tian mendapatkan banyak wawasan dari warisan Kaisar Langit, dan itu membuat Lin Tian menutup matanya dan mulai mencerna apa yang diberikan oleh gurunya Kaisar Langit. Bab 293. Menerima warisan Kaisar Langit. Entah berapa lama waktu Lin Tian berada di makam Kaisar Langit, baik Guan Xiying hanya dapat melihat kalau Lin Tian duduk sambil menutup matanya. Dia terus mencoba memanggil Lin Tian tapi tidak berhasil, dia juga tidak bisa keluar karena takut energi di luar meledakkan tubuhnya sendiri. Lin Tian hanya membuka mata setelah dia selesai mencerna semua warisan yang didapat dari Kaisar Langit, dia melihat ke arah peti mati tersebut dengan sedih.
Guru, yakinlah aku akan menggantikanmu untuk mengembalikan alam langit dan juga memusnahkan kelima orang itu, ucap Lin Tian dalam hatinya. Dia berlutut dan beri hormat ke peti mati itu, walaupun dia tahu peti mati kosong, yang mana sebenarnya tubuh dari Kaisar Langit telah menghilang setelah dia mengorbankan dirinya, tapi bagaimanapun itu adalah tempat yang Kaisar Langit inginkan untuk istirahat terakhirnya. Lin Tian berdiri dan melihat lagi ke dalam peti, dia tidak melihat cincin yang di dalam peti lagi. Tak sadar Lin Tian merasakan tubuhnya dan ternyata dia benar-benar telah menyatu dengan cincin tersebut dan dia dapat merasakan seluruh dunia biru, walaupun masih kabur karena dia baru menyatu. Tapi cepat atau lambat Dai pasti dapat merasakan keadaan dunia biru dengan jelas di masa depan. Lin Tian tersenyum dan berbalik ke arah Guan Xing. Maaf Nona Guan membuatmu menunggu, ucap Lin Tian menghancurkan formasi yang dia buat tadi. Tuan An ini, yang sudah, tenang saja, hal yang ada di sini tidak akan menyakiti kamu lagi, jelas Lin Tian. Mendengar itu Guan Xing lega, tapi dia menatap Lin Tian dengan penasaran. Tuan An, apa yang kamu dapatkan dari peti itu? Tanya Guan Xing. Aku mendapatkan informasi tentang beberapa Yimo, ucap Lin Tian. Itu saja, iya. Sebagai balasannya di dalam istana itu ada banyak harta yang sangat berharga. Aku akan memberikan itu untuk Nona Guan, ucap Lin Tian menunjuk pintu yang istana. Walaupun di depan adalah makam Kaisar Langit tapi di dalam pintu itu banyak berisi harta berharga tapi di mata Lin Tian itu tidak membuat dia tertarik. Guan Xing mengangguk dan tidak menolak dengan apa yang Lin Tian berikan padanya, dia juga tidak menanyakan apa-apa lagi juga kepada Lin Tian. Baiklah, mari menyelesaikan beberapa sampah, ucap Lin Tian sambil tersenyum melihat keluar formasi. Guan Xing mulai serius, dia tahu apa maksud dari perkataan Lin Tian, dia mengangguk dan mengikuti Lin Tian yang menarik Guan Po di tangannya. Di luar formasi, kenapa kau mengkhianati kami, ucap Guan Fuer dengan marah ke arah wali kota. Dalam beberapa bulan lalu wali kota masih bersikap baik kepada mereka, walaupun mereka sudah waspada tapi tak disangka di 2 hari belakang mereka diracuni, sekarang mereka bahkan tak bisa menggerakkan tubuh karena racun yang mereka telan. Hahaha. Tenang saja, kalian hanya akan lumpuh, sampai Nona Guan keluar kalian akan tetap seperti itu, ucap wali kota. Kau kurang ajar, teriak Guan Fuer. Hehehe, lihatlah mereka. Mereka lemah tapi masih saja berteriak seperti itu, ucap pelayan yang ada di samping wali kota. Guan Tu juga tak percaya, dia juga jatuh dalam perangkap wali kota. Sebelumnya Lin Tian sudah memperingati dia tentang wali kota, tapi dia tak percaya walaupun sudah waspada dia juga kecolongan. Padahal dengan kekuatannya mudah untuk dia membunuh wali kota, tapi sekarang dia tidak bisa apa-apa, dia hanya berharap kalau Guan Xing tidak keluar sekarang. Hahaha, biarkan mereka, setelah kita menangkap kedua orang itu kita akan mendapatkan warisan yang sangat luar biasa, ucap wali kota, setelah itu dia mencium bibir wanita tersebut. Tentu sayang, balas pelayan, dia juga ikut membalas ciuman dari wali kota. Dasar wanita jalang, ucap Guan Fuer dengan kesal melihat tingkat keduanya. Hehehe, nanti kamu akan kunikmati juga, tenang saja, pasti akan membuatmu puas, ucap wali kota. Guan Fuer tidak menjawab tapi dia sudah senagat marah sampai-sampai jika matanya bisa membunuh maka wali kota sudah mati ribuan kali. Hei, sepertinya kalian yang akan menikmati perjalanan kalian, ucap Lin Tian yang keluar dengan tenang dari formasi bersama Guan Xing. Wali kota dan pelayan melihat Lin Tian muncul, dia sangat senang tapi tak lama wajah keduanya menjadi senagat buruk, karena anaknya ada di tangan Lin Tian, dan terlihat di wajahnya penuh dengan bekas pukulan. Kau apakan anakku? Teriak wali kota. Apakan? Tentu saja ini, ucap Lin Tian, lalu tangan yang memegang Guan Po muncul api itu menyerang Guan Po dan membakar seluruh tubuhnya. Ak, panas, teriak Guan Po. Perlahan tapi pasti api itu membakar seluruh tubuh Guan Po sampai berubah menjadi abu di depan seluruh orang di sana. Bahkan wali kota tak percaya dengan apa yang dilihatnya, anaknya mati di depan dirinya, dan pemuda yang melakukan hal itu juga seperti tak peduli dengan apa yang telah dia lakukan. Nak, ku bunuh kau, ucap wali kota. Biar aku yang membantumu sayang, ucap pelayan tersebut. Iya, tapi biarkan dia mati dengan menyedihkan, ucap wali kota. Tentu, pelayan tersebut berada di puncak alam ilahi, jadi dia merasa bisa mengalahkan Lin Tian dengan mudah dengan kekuatannya sendiri. Mundurlah, ucap Lin Tian ke Guan Xing yang ada di belakangnya. Jawab Guan Xing patuh, Dai mundur agak jauh dari Lin Tian.
Pelayan menyerang Lin Tian dengan kekuatan penuhnya. Nak matilah, ucap pelayan sambil mengeluarkan aura Imo. Tapi Lin Tian bahkan tidak memperhatikan pelayan tersebut, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Api kecil telan dia, ucap Lin Tian. Api langit muncul seperti naga di hadapan Lin Tian. Roar, api langit berteriak dan maju membuka mulutnya untuk menelan si pelayan. Apa? Ucap pelayan kaget, dia bersiap untuk mundur karena dia tahu bukan lawan dari api langit. Tapi sayang sudah terlambat, api langit dengan cepat telah muncul di belakangnya. Tidak, teriak pelayan itu, dia pun tertelan oleh api langit. Tidak seperti kejadian di kapal bajak laut, api langit tidak memuntahkan orang yang dia telan lagi. Kembalilah, ucap Lin Tian ke api langit. Di sekitar sana masih banyak penjaga yang melihat hal itu dengan penuh ketakutan. Seorang ahli alam ilahi bisa membunuh puncak alam ilahi dengan mudah. Sungguh pemuda yang luar biasa, pikir mereka. Nak kau membunuh anakku dan juga pelayanku, kau harus mati. Ucap wali kota sambil menyerang Lin Tian dengan marah. Bab 294. Kematian wali kota hitam. Mati, teriak wali kota dengan penuh amarah di wajahnya. Lin Tian tetap tenang, walaupun kekuatan wali kota kuat tapi sayangnya tidak ada arti bagi Lin Tian. Lin Tian hanya menunjuk ke pukulan wali kota, melihat Lin Tian hanya menunjuk ke arah pukulan dia hanya bisa tersenyum meremehkan. Hehehe, kau yang meintak, mati nak. Tuan An awas, ucap Guan Xiying. Boom, serangan itu menyebabkan banyak kabut yang mengelilingi area di sana. Baik Guan Xiying, Guan Tu dan Guan Fuer tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tak lama kabut menghilang memperlihatkan dua sosok, satu sosok menunjuk ke arah tinju dari sosok lainnya. Melihat serangan yang tadi dapat dihentikan Lin Tian dengan satu jari, membuat Guan Xiying kaget dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hei, kamu mati saja, aku membenci auramu, ucap Lin Tian tenang. Jari telunjuk yang hanya menangkis tadi mengeluarkan sebuah sinar dan menembus tangan wali kota langsung menuju dahi langsung menembus ke kepala. Dalam ketidakpercayaan, wali kota mati dengan wajah yang ketakutan. Kau, hanya kata itu yang terakhir keluar dari mulut wali kota sebelum dia mati. Lin Tian langsung dengan mudah menghancurkan jiwa wali kota, jadi dia mati di sana dengan penuh keluhan. Huf, akhirnya selesai, ucap Lin Tian. Tuanan, bisakah kamu membantu bibiku? Tanya Guan Xiying yang berada di dekat Guan Fuer. Ini berikan kepada mereka, setelah itu racun di tubuh mereka akan menghilang, jelas Lin Tian sambil memberikan 2 pil kepada Guan Xiying. Terima kasih, ucap Guan Xiying tulus. Lin Tian mengangguk, dia lalu menatap makam kembali dengan wajah mendesah. Seorang yang kuat seperti Kaisar Langit pun bahkan bisa jatuh pada akhirnya. Aku harus lebih kuat dari guru, jika memang harus menjadi Kaisar Langit. Aku tidak akan biarkan hal yang sama terjadi lagi, ucap Lin Tian dengan serius di dalam hatinya. Tuan An, terima kasih, ucap Guan Xiying malu-malu. Tidak masalah, Nona Guan, boleh aku meminta sesuatu padamu? Tanya Lin Tian. Jika aku bisa membantumu tentu aku tidak keberatan, ucap Guan Xiying. Lin Tian mengangguk, lalu dia mengatakan apa yang dia ingin Guan Xiying lakukan. Dia hanya ingin makam itu tetap berada di sini, dan melarang siapapun untuk memindahkan makam tersebut. Dan sebagai imbalan Lin Tian memberikan kunci ke ruang harta yang ada di belakang makam tersebut kepada Guan Xiying. Guan Xiying menyanggupi hal tersebut, walau dia tidak tahu kenapa Lin Tian sangat peduli dengan makam kosong tersebut. Tuan An, sebenarnya ini makam siapa? Tanya Guan Fuer yang sedikit penasaran. Dia adalah pahlawan dari dunia kita. Aku hanya ingin orang-orang menghormati seluruh pengorbanannya dengan tidak mengganggu makam dia, ucap Lin Tian dengan sedih. Mendengar itu Guan Xiying dan dua lainnya kaget, makam seorang pahlawan. Bukankah orang ini adalah senior yang menjaga dunia kita dari peperangan zaman dulu? Dan tuliskan di depan makamnya dengan, tempat istirahat seorang pahlawan, ucap Lin Tian. Baik, balas Guan Xiying, jika memang seperti yang dikatakan Lin Tian, maka dia juga harus menghormati makam tersebut, apalagi kemungkinan harta yang ada di dalam juga tak ternilai. Lalu Tuan An, kemana kamu sekarang? Tanya Guan Xiying. Tentu, ke tempat tujuan utamaku, jawab Lin Tian dengan penuh senyum. Tujuan utama, ucap mereka serentak dengan kebingungan. Lin Tian tersenyum lalu menunjuk ke arah di mana letak laut kematian berada. Di saat ketiganya melihat ke arah itu, jantung mereka berdetak lebih kencang, bagaimana tidak laut kematian. Itu tujuan utama dari pemuda ini ke sini, bukankah hanya mencari kematian saja jika dia pergi ke sana, pikir mereka. Tuan An, bukankah
Tenang saja, aku sudah merencanakan memang ke sana, dan juga dunia sudah mulai kacau. Kamu coba memberi informasi tentang ini ke ayahmu, kemungkinan ada pengkhianat di keluargamu, ucap Lin Tian dengan penuh senyum. Gaun Xiying kaget dengan apa yang dikatakan Lin Tian, jika memang benar ada pengkhianat maka. Terima kasih Tuan An, tapi sebelum itu boleh aku tahu siapa Tuan sebenarnya? Tanya Guan Xiying, dia tahu pemuda ini menggunakan penyamaran dari informasi yang dia dapat. Suatu saat nanti kalian akan tahu. Balas Lin Tian dengan senyum, ketiganya hanya dapat menggelengkan kepala mereka. Aku akan pergi, selamat tinggal, ucap Lin Tian, dengan bayi kecil yang masih di atas kepalanya. Sampai jumpa Tuan An, ucap Guan Xiying. Lin Tian tersenyum, lalu terbang menghilang di hadapan Guan Xiying dan dua lainnya. Guan Xiying hanya menatap Lin Tian pergi dengan wajah sedikit memerah. Nona, kenapa? Tanya Guan Fuer dengan senyum menggoda. Tidak Bibi, ayo kita harus membereskan kekacauan yang terjadi karena wali kota ini dan anaknya, ucap Guan Xiying pergi meninggalkan keduanya dengan wajah malu. Guan Fuer dan Guan Tu tersenyum, mereka mengikuti Guan Xiying dari belakang dengan cepat. Tuan, ucap seseorang yang sedang berlutut. Orang itu berlutut di depan pria bertopeng yang di waktu acara besar melawan Lin Tian, di sana pria berjubah hitam dengan hormat berlutut ke arahnya. Kamu datang, tanya jenderal bertopeng membuka matanya. Iya Tuan, hamba datang untuk melapor, ucap pria berjubah hitam itu. Bagaimana keadaan rencana kita? Tanya jenderal topeng. Semua berjalan lancar Tuan, meski mereka curiga terhadap ada yang berkhianat di antara sekte super, tapi mereka tidak tahu siapa orangnya, ucap pria berjubah hitam itu. Jenderal topeng penuh dengan senyum di bawah topengnya tersebut. Rencana yang dia susun sejak lama akan segera dimulai, di saat Raja Yimo muncul maka hari itu dunia biru akan menjadi kacau. Bagus, kau harus berhati-hati dengan Sekte Langit, ucap Jenderal Topeng. Tenang Tuan, aku yakin Sekte Langit tidak akan menyangka tentang rencana kita, dan apa? Tanya Jenderal Topeng dengan sedikit mengerutkan kening. Pria berjubah hitam agak takut melihat Jenderal bertopeng, tapi dia menceritakan masalah tentang 4 orang yang selalu mengganggu mereka, yaitu kelompok Raja Tombak yang adalah Bing Zhao. Akibat mereka hampir setengah dari Jenderal Yimo yang dibangkitkan membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan ada beberapa yang mati di tangan kelompok Bing Zhao. Mendengar hal itu Jenderal bertopeng hanya diam dan tak berbicara, pria berjubah hitam itu juga diam menunggu balasan dari sang jenderal dengan hormat. Masalah itu kamu tenang saja, mereka tidak akan bisa menghentikan kebangkitan kita. Cobalah untuk tetap berhati-hati, dan lakukan tindakan yang seminim mungkin agar tidak ketahuan, ucap Jenderal Topeng. Baik Tuan, balas pria berjubah hitam, lalu Jenderal memerintahkan pria itu pergi dari sana. Setelah pria tadi pergi, Jenderal bertopeng membuka topengnya di sana. Lin Tian, aku harap saat kita bertemu, kamu tidak mengecewakanku, ucap sang jenderal yang telah membuka topengnya. Bab 295, Jebakan, Kak. Apa kamu serius bertemu dengan Kaisar Langit? Ucap bayi kecil dengan kaget. Aku sudah mendapatkan warisan dari Kaisar Langit, ucap Lin Tian tenang. Sebelumnya selama perjalanan menuju Laut Kematian dia menceritakan apa yang dia dapat di dalam makam. Sebenarnya bayi kecil tidak suka Lin Tian memberikan banyak harta dari makam itu pada Guan Xiying, tapi setelah mendengar cerita Lin Tian, dia kaget dengan apa yang Lin Tian dapatkan. Bahkan dia pun tak percaya, kalau Lin Tian benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Langit. Sebenarnya dia tahu tentang Kaisar Langit karena dia juga salah satu leluhur dari binatang suci. Dia berpikir kalau Kaisar Langit masih di alam langit menyegel seluruh alam langit untuk menyembuhkan dirinya, tapi yang tak dia sangka kalau Kaisar Langit yang zaman dulu sangat kuat akan jatuh di dunia biru ini. Aku tak menyangka dia yang dikatakan dewa dari segala dewa juga akan jatuh, ucap bayi kecil sedih. Aku akan menjadi kuat melebihi guruku itu, agar tidak mengulangi hal itu terjadi, dan juga aku ke Laut Kematian sekarang memiliki tujuan, untuk melihat seberapa kuat kelima pengkhianat itu telah sembuh, ucap Lin Tian dengan penuh kebencian. Iya, aku juga mengenal kelima orang tersebut, awalnya aku tidak tahu kenapa alam langit tertutup tapi sekarang ternyata itu gara-gara kelima orang itu, ucap bayi kecil dengan serius. Mereka terbang menuju Laut Kematian. Butuh waktu 1 bulan untuk Lin Tian sampai di area masuk Laut Kematian. Sampai di ujung masuk tempat Laut Kematian Lin Tian berhenti, dia melihat ke arah di mana hanya ada kegelapan tak berujung itu, di sanalah Laut Kematian tempat banyaknya orang yang masuk tak pernah kembali.
Petir yang keras terdengar dari tempat Lin Tian itu, tapi yang Lin Tian tahu hal tersebut hanyalah formasi besar yang digunakan oleh gurunya Kaisar Langit untuk mencegah ada yang ke sana. Dan pesan yang dia dapatkan dari kotak tersebut, dia yakin adalah seorang yang masuk dan terjebak di dalam dunia itu, atau telah mati di dalam. Kak, kamu siap? Tanya bayi kecil. Aku akan mencoba pemberian guru padaku, ucap Lin Tian. Dia membentuk segel di tangannya lalu tak lama ki emas mengelilingi dirinya. Armor Kaisar, ucap Lin Tian setelah menyatukan tangannya. Semua energi yang berada di sekitar Lin Tian menyatu dengan tubuh Lin Tian, membentuk sebuah armor yang menutupi seluruh tubuhnya. Jika ada yang melihat Lin Tian di sana maka mereka pasti akan takjub, dan mereka akan berpikir sedang melihat seorang kaisar yang akan berperang di medan perang. Kakak ini, armor perang, ucap bayi kecil. Iya, armor perang salah satu warisan guruku Kaisar Langit, ucap Lin Tian dengan tersenyum bahagia. Hehehe, berarti bukankah kakak sekuat ahli abadi langit saat memakai armor ini? Ucap bayi kecil kagum. Iya, tapi karena aku belum menguasai armor ini aku hanya bisa memakainya sementara, dan juga armor ini belum sempurna, desah Lin Tian. Tujuan dia memakai armor ini untuk melindungi tubuhnya dari badai petir dan juga beberapa formasi yang kuat di dalam laut kematian sebelum mencapai portal masuk ke dunia yang dibuat Kaisar Langit. Baiklah, mari pergi, ucap Lin Tian yang sudah siap. Swiss, Lin Tian langsung menembus ke dalam laut kematian itu, memang benar setelah Lin Tian masuk hanya ada kegelapan. Sudah hampir setengah tahun dia berada di dalam laut kematian, dan di dalam dia juga sering diserang oleh petir hitam yang cukup mengerikan. Sebelumnya armor perang sudah Lin Tian tidak pakai karena terlalu banyak menghabiskan energi. Tidak bisa begini terus, bayi kecil masuk ke kalung binatang dulu, ucap Lin Tian ke bayi kecil. Baik kak, bayi kecil setuju dan langsung masuk ke dalam kalung binatang. Lin Tian berhenti terbang dan mulai menutup matanya, dia mencoba mencari tempat portal masuk dunia yang dikatakan oleh Kaisar Langit itu. Bing Zhao sedikit kebingungan, dia dan dua saudaranya mendapatkan informasi kalau ada Yimo yang berkumpul di daerah ini tapi di saat dia ke sana tidak ada menemukan apapun tentang Yimo. Aneh, kenapa aku merasa ada suatu masalah? Ucap Bing Zhao, Su Kun dan Long Aotian juga sedikit mengerutkan kening. Iya, aku merasa juga ada yang aneh, kenapa di sini tidak ada apa-apa, hanya gurun. Ucap Su Kun. Long Aotian diam sambil memikirkan sesuatu. Sebelumnya saat mereka menangkap seseorang dari kelompok Yimo, orang itu mengatakan akan ada perkumpulan para jenderal dan juga pengkhianat di gurun yang luas itu. Mereka datang ke suatu tempat di sebuah gurun, di mana tempat itu berada jauh dari benua selatan. Mereka yakin orang tersebut tidak akan berbohong dan juga Su Kun sudah melihat kenangan orang tersebut. Tapi, mereka tidak mendapatkan apa-apa di sini, hanya gurun pasir yang sangat luas apalagi tempat itu sering diterjang oleh badai pasir yang sangat kuat. Kak, ini jebakan, ucap Long Aotian yang sadar memikirkan sesuatu. Gawat, cepat pergi dari sini, ucap Bing Zhao. Sudah terlambat, ucap salah satu orang berjubah hitam. Formasi penyegel, teriak 10 orang yang tiba-tiba mengelilingi ketiganya. Swiss, formasi besar mengurung Bing Zhao dan dua lainnya, mereka tak sadar kalau mereka sebenarnya dijebak oleh orang-orang ini ke sini. Hahaha, Raja Tombak. Aku tidak percaya kalian akan terjebak dengan mudah. Ucap seseorang pemimpin dari pria berjubah hitam. Siapa kau? Kenapa auramu berbeda dari Yimo lain? Ucap Bing Zhao dengan serius. Hehehe, apa kamu pikir aku akan memberitahu? Kalian di sini saja sampai saat jenderal kami sembuh maka itu hari terakhir kalian bertiga, ucap pria tersebut. Mereka tidak ingin membunuh Bing Zhao dan lainnya takut memperingati orang yang berada di belakang Bing Zhao. Karena tuannya meminta dia untuk berhati-hati jadi dia telah merencanakan mengurung ketiganya di gurun besar ini. Aku tidak menyangka kalau kami akan tertipu oleh kalian, aku yakin orang yang kami tangkap itu ingatannya sudah diubah oleh kalian, teriak Su Kun dengan marah. Hahaha, iya, tapi kalian sadar sudah terlambat, ini perintah dari tuan kami untuk mengurung kalian, karena kalian terlalu mengganggu, ucap pria itu. Bing Zhao hanya diam melihat gerak-gerik ke-10 orang tersebut. Tanpa sadar dia tersenyum misterius lalu tertawa keras di sana. Hahaha, begitu akhirnya aku mengerti, aku tidak berharap memang benar salah satu sekte super telah berkhianat ke dunia ini, ucap Bing Zhao. Apa maksudmu? Ucap pria itu. Tidak,
Tidak ada, yakinlah kami akan keluar dan juga di saat kami keluar maka saat itu mungkin kami 5 saudara akan mengunjungi tempatmu, ucap Bing Zhao dengan senyum di wajahnya. Bab 296. Kerinduan. Hahaha, sepertinya kamu sudah tahu siapa kami, ucap pria tersebut. Kalian semua adalah antek Jenderal Jiwa, walaupun aku belum pasti tahu siapa kalian tapi aku yakin Jenderal Jiwa sudah melakukan sesuatu kepada salah satu sekte super, ucap Bing Zhao dengan serius. Hahaha, Raja Tombak kamu memang bisa dibilang jenius, sayangnya kamu terjebak di sini apa yang dapat kamu lakukan lagi, ucap pria tersebut. Iya, kamu benar juga, ucap Bing Zhao santai. Selamat menikmati harimu Raja Tombak, PL Raja Panah, Raja Perang, ucap pria berjubah hitam sebelum menghilang bersama dengan pria berjubah hitam yang lain. Kak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Haotian bingung, mereka terjebak di sini yang berarti kemungkinan para setan itu akan mulai melakukan rencana besar. Tenang saja. Cobalah untuk mengirim pesan kepada saudara Lu Fuying atau Jiang Yi. Aku akan mencoba mengganggu sedikit area ini sambil kalian mencoba mengirim pesan, ucap Bing Zhao. Baiklah, kami akan mencoba, ucap Sukun. Mereka mulai mencoba mengirim pesan dengan dibantu oleh Bing Zhao. Boom, boom, bunyi ledakan keras terdengar dari formasi di sana. Bing Zhao terus mencoba membuat celah agar informasi bisa terkirim keluar. Tapi usaha mereka selalu gagal, hampir 1 minggu mereka di sana tapi tidak menghasilkan apapun. Sepertinya aku harus menemukan cara lain, ucap Bing Zhao. Dia tidak lagi menyerang membabi buta dan mulai tenang memikirkan cara lain untuk mengganggu atau mengirim pesan. Sepertinya tidak bisa, ucap Sukun. Iya, Kak, saat Long Haotian akan memanggil Bing Zhao, dia melihat kalau Bing Zhao masih diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Jadi mereka saling pandang dan tidak mengganggu Bing Zhao. Kenapa aku lupa, ucap Bing Zhao menepuk keningnya. Pi kecil, keluarlah, ucap Bing Zhao. Pi, tikus kecil itu berdiri di bahu Bing Zhao, dia melihat Bing Zhao seperti mengatakan, ada apa? Kepadanya, nah, aku dan saudara lain akan mencoba menyerang formasi ini, di saat celah muncul kamu keluar dari sini dan cobalah meminta bantuan, ucap Bing Zhao. Pi, balas tikus dengan memukul dadanya. Bagus, hancurkan token kecil ini maka kamu akan muncul di sekte langit, lalu temui ayahku, kamu mengertikan cara pakai cincinnya. Ucap Bing Zhao. Pi, angguk si tikus. Bing Zhao lalu mengalungkan cincin dan mengalungkan ke leher tikus kecil itu. Long Haotian dan Sukun mengerti apa yang direncanakan Bing Zhao. Ayo, bantu aku membuat celah kecil. Biarkan saudara kecil membantu kita meminta pertolongan, ucap Bing Zhao. Hahaha, baik, pi kecil kami serahkan padamu, ucap Sukun sambil tertawa. Kamu saudara kecil kami, tenang saja nanti kita akan makan dan mabuk setelah menyelesaikan semua ini, ucap Long Haotian. Pi, si tikus menepuk dadanya dengan keras, mengatakan, serahkan padaku, saudara. Bagus ayo, ucap Bing Zhao. Long Haotian dan Sukun mengangguk dan mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Bing Zhao juga mulai menggunakan teknik terkuatnya untuk mencoba membuka celah untuk pi kecil. 1, 2, 3, serang. Bing Zhao dan dua lainnya mulai menyerang secara serentak area itu dengan fokus satu tempat. Panah kehancuran, pukulan naga, tombak naga air. 3 serangan kuat menyerang ke satu titik dari formasi tersebut dengan sangat keras. Boom, ledakan keras dan sangat kuat terdengar di padang pasir tersebut, membuat guncangan besar di sana. Bahkan Bing Zhao, Sukun dan Long Haotian terluka dari efek goncangan serangan mereka. Tapi untungnya, ada celah kecil yang terbuka di tempat ketiganya menyerang. Bing Zhao yang melihat itu berteriak ke pi kecil. Pi kecil sekarang, teriak Bing Zhao. Pi, tikus itu melompat ke arah celah yang terbentuk dengan cepat, saat celah akan tertutup. Pi kecil berhasil keluar dari formasi. Walaupun formasi kembali utuh seperti semula, ketiganya tersenyum dengan keberhasilan mereka. Hehehe, kita berhasil, ucap Sukun lemah. Iya, mari istirahat, aku yakin bagaimanapun kita menyerang formasi ini akan terus kembali seperti semula dan mungkin akan bertambah kuat setelah serangan tadi, ucap Bing Zhao. Keduanya mengangguk dan tak banyak bicara lagi, mereka langsung menyembuhkan diri masing-masing di sana. Sedangkan pi kecil yang keluar dari formasi langsung menghancurkan benda yang diberikan Bing Zhao kepadanya, dia menghilang langsung dari tempat formasi berada.
Lin Tian masih diam mencoba mencari portal tempat masuk ke dalam dunia yang dibuat oleh gurunya. Terlihat bibirnya sudah agak pucat akibat mencoba terus-menerus menggunakan kekuatan jiwa. Walaupun dia terus menekan pil untuk menyembuhkan kekuatan jiwanya tapi tetap saja akan terus terkuras karena selain menggunakan kekuatan jiwa, dia juga harus melindungi dirinya dari guntur di sini. Ketemu, ucap Lin Tian membuka mata sambil melihat ke arah depannya. Dia tersenyum lalu, armor perang, teriak Lin Tian. Armor perang kaisar muncul di tubuh Lin Tian. Dia dengan fokus melihat ke arah di mana portal itu dia temukan. Tak ragu dia langsung melesat terbang dengan cepat menuju arah portal tersebut. Swiss, kecepatan Lin Tian sangat cepat, tapi semakin dekat dia dengan portal, semakin kuat serangan guntur di sana. Dia mencoba bertahan dengan sekuat tenaga, walaupun dia berada di alam abadi bumi tapi tetap saja melawan guntur yang terus-menerus datang kepadanya pasti akan membuat dia lelah. Sedikit lagi. Ucap Lin Tian melihat bahwa portal sudah dekat di depannya. Boom! Gawat! Kaki angin! Teriak Lin Tian, saat dia melihat petir kuat akan menyerang dia langsung. Boom! Swiss! Lin Tian tetap terluka walaupun sudah berhasil menghindar dari serangan petir, tapi karena ledakan petir membuat dia juga terkena dampaknya, armor. Perangnya pecah karena memang belum sempurna dan tak bisa bertahan lama. Ibu! Ucap Lin Tian sebelum tidak sadarkan diri. Akibat dari ledakan guntur itu Lin Tian pun terlempar keras masuk ke dalam portal tersebut dengan keadaan tidak sadar dan juga terluka cukup parah. Sesaat Lin Tian masuk portal itu sedikit bergetar sebelum kembali diam lagi. Aner, teriak Ying Huan. Dia bermimpi kalau anaknya terluka parah, dia bermimpi anaknya tidak sadar diri dan juga sedang sekarat, hatinya kacau balau, selama beberapa tahun ini dia selalu memimpikannya anaknya yang belum dia temukan. Walau dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas tapi dia dapat merasakan kalau anaknya sedang terluka, dan membutuhkan dirinya. Kenapa begitu kejam? Kenapa harus anakku? Ucap Ying Huan sambil memeluk kedua lutut kakinya, air mata seorang ibu menetes jatuh di kasur itu. Nak, ibu rindu, ibu ingin memelukmu, di mana kamu? Ucap dia dengan sedih melihat ke atas kamarnya. Bab 297. Berita dari Bing Yang. Apa yang terjadi? Ucap Bing Yang dengan marah di aula. Dia mendapatkan kabar 1 minggu lalu dari Lu Fuying kalau Bing Zhao dan yang lain tidak bisa dihubungi. Hal ini membuat dia cemas dan mencoba meminta beberapa tim khusus sekte mencari keberadaan ketiga orang itu tapi mereka tidak dapat ditemukan sampai sekarang. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Lin Tian pergi dan lebih dari 2 minggu Bing Zhao tidak ada kabar. Tentu dia cemas, bahkan istrinya sampai meminta dia untuk terus mencari Bing Yang. Paman, ini salahku jika aku tahu, aku akan ikut dengan mereka saat itu, ucap Lu Fuying dengan sedih. Semua di sana dalam keadaan kacau, mereka kehilangan Bing Zhao dan 2 lainnya, bahkan tetua kelima dan tetua kedua juga sangat resah dan cemas dengan keadaan murid mereka. Hal ini juga pertama kali terjadi kepada Bing Yang dan 2 lainnya juga, tentu mereka cemas karena tidak biasa ketiga orang itu tanpa berita, kalaupun tidak memberitahu Bing Yang pasti mereka akan mengirim pesan ke Lu Fuying dalam 3 hari sekali. Di dalam keadaan yang kacau di aula, sesosok tikus kecil masuk ke dalam aula dengan keadaan yang sangat kotor, dan tikus itu terlihat sangat lemah. Melihat tikus kecil itu maksud membuat marah tetua lain dan memaki para penjaga. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana tikus bisa masuk? Ucap tetua lain di sana dan bersiap untuk melempar tikus itu keluar dari aula. Tunggu, teriak Lu Fuying. Nak, kenapa? Tanya Lao Lu. Guru, itu bukannya Pi kecil, ucap Lulu yang juga di aula, yang berdiri di belakang Lin Qier. Tikus kecil yang melihat Jiang Yi di sana, langsung berlari sekuat tenaga dan melompat ke arahnya. Jiang Yi menangkap tikus itu dengan senyum di bawah. Cadarnya, Pi, ucap tikus itu sembari seperti mengatakan sesuatu pada Jiang Yi. Dia menunjuk cincin yang tergantung pada lehernya itu. Jiang Yi hanya tersenyum dan menghalus kepala tikus itu. Aku mengerti, terima kasih Pi kecil. Ucap Jiang Yi. Dia tentu tahu tentang tikus kecil ini, karena tikus kecil ini sering bermain bersama Lin Tian di waktu Lin Tian masih kecil di Sekte Salju dulu. Jiang Yi juga sering membawa Pi kecil untuk membantunya mencari harta jika ada tempat rahasia yang dibuka maupun ditemukan. Pi, tikus itu memasang wajah sedih sambil menunjuk luka di tubuhnya. Sebenarnya dia saat itu menghancurkan jimat yang diberikan Bing Zhao padanya. Tapi bukan dia terkirim ke Sekte Langit malah ke tempat yang agak jauh dari Sekte Langit.
Akibatnya dia terpaksa mencari arah untuk kembali ke Sekte Langit, dan bahkan ada beberapa kali dia hampir mati karena diserang oleh binatang iblis atau manusia selama di perjalanan. Nanti aku akan berikan kamu makanan, ucap Jiang Yi. Dia sedikit mengerti maksud dari gerakan tikus kecil itu. Mendengar janji Jiang Yi dia sangat gembira dan langsung berdiri pindah di kepala Jiang Yi, meniru gaya bayi kecil. Jiang Yi tidak keberatan dengan itu, dia berjalan ke arah Bing Yang dan memberikan cincin tersebut padanya. Bing Yang langsung memeriksa cincin itu, dan hanya ada satu benda yang ada di dalam yaitu bola pesan. Dia mengeluarkan bola itu di hadapan semua orang dan menyalurkan energi ke dalamnya. Bola itu bergetar dan terbang menjauh dari Bing Yang. Tak lama sebuah ilusi membentuk Bing Zhao yang sedang menyamar sebagai Raja Tombak muncul di hadapan semua orang di sana. Nah, ucap Bing Yang gembira. Nah, jika ilusiku sudah muncul kemungkinan Pi kecil sudah berhasil. Dengarkan apa yang akan kukatakan sekarang, ucap Bing Zhao serius. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan dua saudara yang lain, bagaimana mereka bisa dijebak dan terkurung di formasi karena pria berjubah hitam. Bing Zhao juga mengatakan hasil dari kecurigaan dia terhadap sekte super lainnya. Dari apa yang dikatakan Bing Zhao ada dua sekte super dan beberapa sekte tingkat 1 maupun keluarga yang dia curigai berkomplot bersama Yimo. Setelah semua orang mendengar cerita Bing Zhao, mereka kaget dan langsung menjadi serius kenapa tidak ada sekte super yang berkhianat, maka itu adalah suatu bencana bagi mereka. Nah, terakhir itu, aku minta paman kedua dan Lu Fuying membantu kami, formasinya cukup mengerikan, kemungkinan kami sembuh sangat sulit di sini, dan ku harap paman kedua juga menyamar ke sini agar identitas kita tetap aman, kalau tidak kita bisa membuat sekte yang berkhianat curiga, ucap Bing Zhao serius. Maaf, lukaku sangat berat walaupun kami mencoba menelan pil tapi itu tidak ada gunanya. Maaf semua, ucap Bing Zhao sebelum ilusinya menghilang. Bing yang mengepalkan kedua tangannya setelah mendengar cerita Bing Zhao, dia sangat marah kenapa tidak, mereka berjuang untuk melindungi dunia ini tapi sekte super yang harusnya menjadi ikut bersama sektenya melindungi dunia ini menjadi pengkhianat keji. Perintahkan semua unit khusus kita memata-matai semua sekte yang dikatakan Zhao Er. Jangan lepaskan jiak, benar mereka adalah pemberontak, ucap Bing yang dengan aura kuat muncul di sekitar tubuhnya. Baik, teriak semua tetua di sana. Saudara kedua pergilah bersama Lu Fuying untuk menyelamatkan Bing Zhao dan yang lainnya, ucap Bing Yang. Yakin aku pasti akan menyelamatkan keponakanku itu, ucap Lao Lu serius. Paman, aku ingin ikut juga, ucap Jiang Yi kepada Bing Yang dengan serius. Tentu. Pergilah, jangan biarkan anak itu lari lagi, ucap Bing Yang sambil tersenyum. Dia tahu hubungan Jiang Yi dengan Bing Zhao sudah cukup dalam. Dia maupun istrinya juga sangat senang dan menyukai Jiang Yi, dan juga sudah menganggap Jiang Yi sebagai menantu mereka. Maka dari itu dia juga mengerti rasa khawatir Jiang Yi terhadap Bing Zhao walaupun wajahnya tertutup cadar. Iya, ucap Jiang Yi tegas. Bagus, segera mulai, teriak Bing Yang. Hari itu Sekte Langit pun bergerak secara sembunyi-sembunyi, mereka mengirim mata-mata kepada seluruh sekte yang dikatakan Bing Zhao dipesan sebelumnya. Lao Lu, Jiang Yi, Lu Fuying juga berangkat ke tempat Bing Yang dengan membawa beberapa ahli abadi untuk berjaga-jaga, tentu mereka semua dalam keadaan menyamar agar tak membuat sekte super lain curiga kepada mereka. Bing Yang berdiri di depan puncak, bersama dengan Lin Hao di sampingnya. Mereka melihat ke arah area sekte di mana Lao Lu dan yang lain menghilang. Bab 298. Bangun dan terluka parah. Saudara, panggil Lin Hao. Bencana semakin dekat. Apakah dunia kita bisa selamat dari bencana besar kali ini jika Raja Yimo muncul, ucap Bing Yang dengan wajah sedih. Saudara, yakinlah, kita pasti bisa melewati semua yang terjadi nanti. Apalagi kita memiliki banyak orang yang dapat kita nadalakan, balas Lin Hao. Ku harap, balas Bing Yang dengan lemah. Bing Yang melihat ke langit sektenya, diikuti Lin Hao tidak berbicara, hanya ikut memandang ke langit juga. Nak, aku harap kamu baik-baik saja, kami akan menunggumu untuk memimpin sekte kita berperang bersama, ucap Bing Yang di hatinya saat memikirkan pemuda tampan yang selalu bisa dia andalkan. Lin Tian terbangun, tapi dia tidak tahu di mana dia berada sekarang, luka di tubuh ia juga cukup parah. Saat Lin Tian mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, rasa sakit yang kuat membuat dia tertidur lagi di tanah. Dia menggertakkan giginya menahan rasa sakit itu. Tapi saat Lin Tian melihat area sekitarnya, dia sadar kalau berada di dalam sebuah goa.
Lin Tian agak bingung lalu seekor ular besar muncul di depan Lin Tian membuat dia waspada. Anehnya ular itu tidak menyerang Lin Tian dan hanya menatap Lin Tian saja. Si ular besar merendahkan kepalanya ke tanah dan Lin Tian dapat melihat seekor kucing putih dengan sombong berjalan menuruni kepala ular besar itu. Lin Tian hanya tersenyum tak berdaya melihat kucing yang bertingkah sombong itu. Dia merasa ingin membakar kucing itu menjadi sate kucing. Hehehe, kakak kamu terluka cukup parah sekarang, ucap bayi kecil berdiri di depan Lin Tian yang masih terbaring. Ais, aku tidak tahu kalau guntur itu sangat kuat. Aku sedikit lengah, balas Lin Tian. Bayi kecil hanya mengangguk dan dia memerintahkan ular besar agar membantu menyandarkan Lin Tian ke dinding goa. Ular itu melakukan apa yang diperintahkan bayi kecil. Lin Tian sedikit menghela nafas, dia tidak menyangka hal yang lebih buruk dari saat dia bertarung dengan jenderal bertopeng terjadi pada dirinya, tapi untung dia dapat langsung terlempar ke dunia ini jika tidak mungkin akan ada guntur lain menyerang dia saat tidak sadar. Kak, kita sudah di dunia yang dikatakan Kaisar Langit. Tanya bayi kecil. Iya, ngomong-ngomong sudah berapa lama aku tidak sadar di sini? Tanya Lin Tian. Mungkin beberapa bulan, mungkin sejak kakak pergi sudah 1 tahun, jawab bayi kecil sambil berpikir. Lin Tian menggelengkan kepala, dia tidak menyangka kalau dia sudah tertidur beberapa bulan, dan sejak dia pergi sudah 1 tahun lebihnya, dan sekarang dia sudah berusia lebih kurang dari 18 tahun. Aku harus menyembuhkan diri dulu, ucap Lin Tian. Dia mengeluarkan pil dari cincin spesial, tapi botol pil itu hanya jatuh ke tanah. Tangan Lin Tian masih belum bisa digerakkan lagi dengan bebas, jadi bayi kecil memerintahkan ular besar itu untuk membantu Lin Tian menelan pil. Dengan ekornya ular itu membuka botol pil tersebut dan mengeluarkan pil di dalam, dia langsung memberikan pil ke mulut Lin Tian. Lin Tian membuka mulut menelan pil tersebut. Dia pun langsung menutup mata sembari memulihkan luka-luka pada tubuhnya itu. Bayi kecil tidak mengganggu Lin Tian, dia keluar bersama ular besar sembari memerintahkan si ular untuk menjaga tempat ini, apapun yang terjadi jangan sampai mengganggu Lin Tian. Sedangkan dia keluar dari tempat goa itu berada, dia berencana mencari informasi tentang keberadaan 5 dewa yang tersegel, juga tentang dunia di mana dia dan Lin Tian berada. Dia mengelilingi dunia yang diciptakan oleh Kaisar Langit sambil menjarah banyak harta dan warisan di sana dengan pasukan bintang atau monster iblis yang ditaklukkan. Memang benar, walaupun dunia ini tempat tersegelnya 5 dewa, ternyata memang ada juga tempat warisan yang cukup kuat di sana, tapi bayi kecil tidak mengambil warisan yang menurutnya lemah, dia hanya mengambil warisan yang sudah melebihi alam ilahi ke atas. Hehehe, warisan di sini cukup banyak ternyata. Aku yakin Kaisar Langit tidak menyangka kalau tempat dia menyegel para dewa itu, juga tempat di mana para ahli kuat lainnya terjatuh, mungkin karena itu ruang ini jadi terbuka di dunia dewa, pikir Lin Tian. Dia juga memikirkan kemungkinan saat Kaisar Langit bertarung dengan 5 dewa dan mencoba menyegel paksa mereka di sini, ruang di dunia ini menjadi kacau lalu banyak ahli kuat yang telah mati di berbagai dunia pun mayat mereka malah jatuh di sini. Akibatnya juga ada beberapa monster yang tak sengaja jatuh di sini. Dan monster-monster ini pun semakin hari semakin berkembang dengan keadaan dunia yang cukup bagus walaupun yang terkuat di sini hanya di alam abadi bumi puncak. Lebih 1 tahun berlalu, Lin Tian masih menutup mata di dalam goa tersebut karena lukanya baru sembuh, dan kekuatannya juga masih baru sembuh setengahnya. Dan juga bayi kecil sudah kembali sejak lama karena menurutnya sudah tidak ada yang perlu dia cari di dunia ini. Dia juga tidak menemukan tempat di mana Kaisar Langit menyegel ke-5 dewa, itu mungkin akibat perubahan dunia ini yang sudah lama berdiri. Bayi kecil masih tidur dengan malas di atas kepala ular besar, di luar goa ada beberapa monster kuat yang juga sudah menjadi bawahan bayi kecil menjaga goa. Lin Tian membuka mata sambil menghela nafas berat. Dia sudah bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya, tidak seperti 1 tahun lalu yang bahkan dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh ia sendiri. Kak sudah bangun, tanya bayi kecil yang masih tidur dengan malas di kepala ular besar. Bagaimana? Sudah mengetahui tempat segelnya? Tanya Lin Tian. Bayi kecil menggeleng kepala dan juga menceritakan tentang penyelidikan dia selama ini pada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar sedikit mengerutkan kening, memang benar kemungkinan itu terjadi disebabkan perubahan dunia ini yang telah lama ada. Sepertinya kita akan cukup lama di sini, ucap Lin Tian, dengan wajah serius. Apa kakak akan mencoba untuk memurnikan itu? Tanya bayi kecil. Iya, aku akan coba meningkatkan kekuatanku di sini, karena di sini tidak ada batas bagiku,
dan juga kemungkinan tidak ada petir surgawi di sini juga karena terpisah dari dunia luar, jawab Lin Tian. Aku mengerti, tenang saja kakak, aku akan menjagamu, ucap Bai kecil dengan bangga. Bukankah kamu hanya bermain saja selama ini? Ucap Lin Tian sambil menggeleng kepala ke arah Bai kecil. Hehehehe, Bai kecil hanya tertawa kecil sebagai balasan perkataan Lin Tian. Bab 299. Memulai memurnikan inti bintang iblis. Lin Tian melihat ke arah ular besar yang masih dengan gaya seperti berlutut ke arah Bai kecil. Berapa banyak binatang dan monster iblis yang kamu jadikan bawahan? Tanya Lin Tian ke Bai kecil. Ular kecil berapa banyak? Tanya Bai kecil kepada ular besar itu karena bingung. Ular itu sedikit berpikir lalu berbicara dalam bahasa binatang ke arah Bai kecil. Bai kecil tentu mengerti dan mengangguk. Tidak banyak kak, hanya 200 yang terindah berada di tingkat alam abadi puncak, hehe, kata Bai kecil dengan wajah bangga. Lin Tian tidak dapat berkata-kata lagi, dia melihat ular besar itu, apa mereka berada di sekitar goa? Tanya Lin Tian. Ular itu mengangguk pertanda bahwa semua monster yang ditaklukkan Bai kecil memang berada di sekitar goa. Lin Tian mengerti, dia pun berdiri berjalan keluar dari goa itu. Diikuti oleh Bai kecil yang sudah berdiri di atas kepala ular besar, mereka keluar dari goa bersama. Lin Tian pun memerintahkan kepada Bai kecil meminta mereka semua berkumpul. Bai kecil mengangguk, dia mengirimkan pesan melalui akal ilahi agar para bawahannya itu berkumpul secepatnya di sini sekarang. Tak lama semua 200 binatang iblis telah berkumpul di depan Lin Tian. Banyak dari binatang iblis yang sangat besar, akibatnya binatang iblis yang lebih lemah tidak berani mendekat ke sana. Aku akan memberikan kalian beberapa pil yang dikhususkan untuk binatang iblis seperti kalian, karena kalian telah memutuskan untuk menjadi bawahan saudara keduaku, ucap Lin Tian ke arah semua binatang iblis. Semua binatang iblis tentu mengerti karena mereka sudah memiliki kecerdasan seperti manusia umumnya. Lin Tian tak banyak berkata, dia langsung mengeluarkan banyak botol yang berisi banyak pil di setiap botolnya. Bai kecil berikan kepada mereka, agar kekuatan mereka meningkat, dan bawa mereka ke dunia bintang kita untuk berlatih, perintah Lin Tian kepada Bai kecil. Tenang saja kak, aku akan mematuhi perintah kakak, ucap Bai kecil dengan percaya diri. Ingat, jika sampai kamu berbuat buruk terhadap mereka, percayalah, aku akan meminta Fenger membakarmu lagi, ucap Lin Tian memperingati Bai kecil. Tentu kak, percayalah, ucap Bai kecil agak kaku, karena dia memang takut terhadap Fenger, bukan masalah kekuatan tapi masalah itu. Lin Tian mengangguk lalu masuk lagi ke dalam goa, tapi dia tidak tahu para binatang iblis itu telah memandang dia sebagai tuan mereka yang asli, dan juga Lin Tian mendapatkan hati dari para binatang iblis itu juga. Bai kecil yang telah melihat Lin Tian masuk mulai membagikan pil tersebut satu persatu dengan bantuan beberapa binatang iblis lainnya. Dia tidak berani melakukan kecurangan apapun, takut jika Lin Tian tahu maka hidup bahagianya pun akan berubah menjadi neraka. Setelah membagikan pil tersebut, Bai kecil memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam kalung bintang yang dititipkan pada Bai kecil. Tidak semua binatang yang masuk, dia memerintahkan beberapa bintang untuk menjaga goa karena Lin Tian akan mulai memurnikan inti binatang iblis yang dia dapat dari ibu harimau, jadi Lin Tian tidak boleh terganggu oleh apapun. Beberapa binatang iblis yang diperintah pun tak keberatan, mereka juga dapat berlatih sambil menjaga pintu masuk goa tersebut. Di dalam goa, Lin Tian telah mengambil posisi duduk. Dia menggerakkan tangan dan membentuk sebuah formasi yang mengelilingi goa di mana dia berada. Segini cukup, karena kemungkinan para murid muda dari alam dewa masuk masih ada 1 tahun lagi, pikir Lin Tian. Dia telah memprediksi kapan dunia ini terbuka di dunia dewa, itu berkat warisan dan informasi dari Kaisar Langit, maka dari itu dia dapat tahu kapan terjadinya. Saatnya mencoba meningkatkan kekuatanku, sejauh mana aku bisa maju aku juga penasaran, pikir Lin Tian. Dia menutup mata, tak lama setelah dia menutup mata inti binatang iblis keluar dari tubuh Lin Tian. Sesaat energi dari inti itu masuk ke dalam tubuh Lin Tian, energi yang keluar dari inti itu pun juga sangat luar biasa. Di dalam goa itu pun Lin Tian terbenam dalam pelatihan memurnikan inti iblis yang diberikan oleh ibu harimau kepada dia. Pelatihan itu pun juga terjadi selama 1 tahun penuh, tapi tidak ada tanda-tanda Lin Tian akan bangun, juga inti bintang iblis itu juga belum habis diserap oleh Lin Tian. Dari tubuh Lin Tian, kekuatan yang luar biasa berhasil membuat binatang iblis yang menjaga di luar ketakutan karena tak dapat menahan tekanan yang dihasilkan Lin Tian.
Sejak setahun kekuatan Lin Tian terus meningkat bahkan sudah melebihi alam langit, dan masih terus naik dengan tanda masih belum berhenti. Di dunia dewa, sepertinya di sini sangat meriah, ucap seorang pria parubaya yang muncul di salah satu puncak di sana. Aura yang dikeluarkan oleh pria itu pun bisa dibilang kuat di dunia dewa. Di puncak itu juga terdapat beberapa orang yang sebanding dengan pria yang baru datang itu. Saudara, kau sedikit terlambat, ucap seseorang wanita yang cukup cantik. Hahaha, bukankah tempat itu belum terbuka, ucap pria tersebut. Iya benar, setidaknya ada 1 hari lagi sebelum ranah rahasia itu terbuka. Jelas yang lain, di sana ada 1 wanita muda dan 1 pria cantik yang hanya berdiri diam dan tak memperdulikan pria yang datang itu. Saat pria itu melihat 2 orang di depannya, membuat dia kaget sekaligus berkeringat dingin. Salam putri, salam pemimpin kedua, ucap pria tersebut. Wanita itu hanya mengangguk sebagai balasan dari pria itu, lalu kembali menatap tempat yang sudah ramai dengan murid-murid muda. Pria itu tidak keberatan dengan sikap kedua orang yang di depannya, lalu dia dan yang lain sedikit menjauh dari 2 orang tersebut. Mereka tak berani bersikap tidak sopan terhadap keduanya, selain kekuatan keduanya sangat kuat. Kekuatan di belakang keduanya juga sangat mengerikan, juga kekuatan itu adalah penguasa dari benua timur ini. Paman kedua, apa ranah rahasia itu sangat berbahaya? Tanya wanita tersebut. Iya, tapi kamu tidak bisa masuk, karena hanya generasi muda yang berada di alam abadai langit yang bisa masuk ke sana, ucap pria cantik itu. Wanita tersebut hanya mengangguk, tapi di wajah gadis itu ada kesedihan yang tak dapat terlukiskan. Kamu tenang saja. Anak itu pasti baik-baik saja sekarang, ucap pria cantik menghibur si wanita cantik itu. Tapi aku sebagai kakak tidak bisa melakukan apa-apa terhadap adikku, ucap wanita dengan wajah sedih. Bab 300. Generasi muda dunia dewa benua timur. Nak, aku pun merasakan hal yang sama, tapi sekarang kita hanya berharap dia baik-baik saja, ucap pria itu. Iya, tapi paman aku takut dia membenci kita, ucap wanita. Mendengar perkataan wanita muda di sebelahnya pria itu pun terdiam, dia hanya berdiri kaku dengan perkataan wanita muda di sebelahnya, bagaimana dia tidak tahu dengan maksudnya itu. Dia sebenarnya juga memang memiliki kekhawatiran yang sama dengan wanita muda di sebelahnya, jika suatu saat anak itu kembali kemungkinan dia membenci mereka cukup tinggi. Kita hanya bisa berharap dia mengerti dan tak membenci kita, ucap pria itu dengan wajah sedih. Wanita muda juga mengangguk dengan perkataan pamannya itu. Memang hal itu juga ditakutkan oleh seluruh keluarganya jika adik kecil kembali kemungkinan dia akan membenci mereka itu ada. Pemimpin kedua, sepertinya portal untuk masuk ke dunia sudah mulai terbuka. Ucap seorang pria yang tiba-tiba datang mendekati keduanya. Lakukan yang terbaik, ini adalah acara besar di benua timur kita. Aku berharap generasi muda yang masuk bisa menjadi lebih kuat di saat mereka keluar, jelas pria tersebut. Baik. Pria yang tadi mendekati mereka mundur ke belakang, dia memanggil salah satu tetua di sana untuk memberikan tugas mengatur generasi muda yang ikut masuk ke dunia di mana Lin Tian berada. Tak lama portal besar muncul di langit, saat portal itu muncul semua murid-murid di sana sangat bahagia, karena di dalam portal itu berada adalah sebuah kesempatan bagi mereka. Tapi dikarenakan portal itu belum stabil, para tetua masing-masing kekuatan di sana belum mengizinkan mereka masuk karena sangat berbahaya. Sebenarnya memang di dalam sana sangat berbahaya, hanya ada hukum siapa kuat dialah yang bertahan saat di dalam dunia itu. Juga di saat dunia tersebut tertutup maka semua orang di dalam akan dengan paksa dikeluarkan, jadi para generasi muda juga tak terlalu cemas, biasanya waktu pembukaan dari dunia itu pun adalah 1 tahun. Di tempat portal terbuka semua orang di sana masih menunggu ruang di dalamnya stabil sebelum masuk. Keesokan harinya, tepat waktu siang ruang di sana pun sudah stabil sepenuhnya, jadi para generasi muda sudah bisa masuk ke dalam portal itu. Tuan, ucap tetua di belakang 2 orang sebelumnya. Pria itu tak membalas panggilan orang di belakangnya, dia hanya melihat ke arah generasi muda di bawahnya. Ingat, kalian adalah generasi muda dari benua timur, kalian lakukanlah yang terbaik untuk bisa meningkatkan kekuatan kalian di sana, jangan mengecewakan sekte kalian sendiri, ucap pria itu. Baik. Balas para generasi muda di sana dengan serentak. Bagus, sekarang masuklah, ku harap kalian kembali dengan selamat, ucap pria itu. Semua generasi muda di sana terbang dan masuk ke dalam portal dengan kecepatan penuh, mereka takut akan ketinggalan harta yang ada di dalam sana, jadi mereka buru-buru berusaha menjadi yang pertama masuk.
Setelah semua masuk, tetua dari masing-masing kekuatan di sana memiliki wajah penuh harapan terhadap generasi muda mereka. Di benua timur, penguasa dari benua itu adalah Sekte Seni Beladiri. Dua orang yang ada di sana adalah orang-orang dari Sekte Seni Beladiri. Wanita muda itu adalah Lin Jing, dan pria itu adalah Lin Diao, saudara kedua dari Lin Dong. Mereka adalah kakak dan paman Lin Tian. Ya, walaupun mungkin Lin Tian tidak mengenal mereka, tapi mereka tetap berasal dari keluarga yang sama. "Apa kamu akan di sini?" tanya Lin Diao. "Iya, paman. Aku ingin mengubah suasana hatiku sedikit, jadi aku akan di sini sampai mereka keluar," ucap Lin Jing. "Baiklah, paman akan menemanimu," balas Lin Diao. "Terima kasih, paman," ucap Lin Jing. Keduanya mengambil posisi duduk untuk menunggu generasi muda keluar dari ranah rahasia tersebut. Tetua lain juga tidak berani untuk pergi dari sana dan ikut menunggu bersama keduanya di sana. Waktu 3 bulan berlalu dengan cepat di sana, dan para generasi muda itu masuk sudah selama 3 bulan. Baik Lin Diao dan Lin Jia masih duduk menunggu sampai generasi muda itu keluar dari ranah rahasia itu. Kenapa hatiku terasa seperti ada sesuatu akan terjadi," ucap pria muda yang tiba-tiba membuka matanya. Pria itu adalah Lin Dong, ayah Lin Tian. Tiba-tiba di saat dia sedang berlatih, ada sesuatu yang membuat dirinya kaget dan memiliki perasaan aneh. Tapi apa perasaan itu dia pun tidak tahu. "Sebaiknya aku menemui Huan Er," ucap Lin Dong. Dia tiba-tiba menghilang dari tempat dia duduk tadi secara tiba-tiba. Di kamar, sebuah kamar. Pedang yang berwarna biru terletak di dinding kamar itu. Juga seorang wanita cantik masih diam sambil memandang ke arah pedang tersebut. Tak berselang lama, pedang tadi yang hanya diam mulai bergerak secara tiba-tiba. Hal itu membuat perempuan cantik itu kaget sekaligus gembira. "Ini, anakku ada di dunia ini," ucap perempuan cantik. Perempuan cantik itu adalah Ying Huan, permaisuri es, dan pemimpin dari keluarga es. Sesaat wajah sedihnya diliputi dengan kegembiraan. "Istirku," ucap Lin Dong yang datang di kamar Ying Huan. Suami, lihatlah pedangnya bergerak," ucap Ying Huan menarik Lin Dong ke arah pedang es yang ada di dinding. Lin Dong yang melihat itu pun juga terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi tak lama rasa gembira muncul di wajahnya. "Iya, berarti anak kita berada di sekitar dunia dewa," ucap Lin Dong dengan senang. "Iya, anakku masih hidup, ucap Ying Huan dengan tangan gemetar dan mata yang memerah. Lin Dong memeluk Ying Huan dengan lembut. Dia juga sangat senang dengan kabar yang didapat sekarang. Walaupun mereka tidak tahu di mana anak mereka berada, tapi yang jelas dia baik-baik saja. "Aku akan menunggu bersamamu di sini, mungkin saja pedang ini dipanggil anak kota nanti, jadi aku dapat menemukannya langsung," ucap Lin Dong. Ying Huan tidak menolak dan memeluk Lin Dong dengan erat dan wajah penuh harapan. Apa itu?" ucap Lin Tian yang tiba-tiba membuka mata. Dia merasakan seperti ada sebuah benda yang mencoba datang padanya, tapi apa itu Lin Tian tidak tahu. Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Ya, saatnya untuk istirahat sejenak menikmati indahnya dunia, ucap Lin Tian sambil berdiri. Dia lalu keluar untuk mencari bayi kecil. Saat di luar goa, dia melihat masih ada 2 binatang iblis menjaga goa tersebut, dan di sebuah pohon dia melihat bayi kecil masih tertidur dengan malas dan santai. Bersambung.